Gus Fuad Pleret walaupun tampilannya kayak begitu ya bisa juga seorang wali majdzub juga bisa. Wali majdzub. Ya buktinya jelas kok. Antum bayangkan teman-teman, ini adalah lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Video yang akan saya reaction kali ini bisa jadi lebih lucu daripada opera Panjapa teman-teman, dan membuat antum tertawa terbahak-bahak, bahkan sampai mungkin sakit perut teman-teman. Tapi ini nyata teman-teman, ini videonya nyata, bukan karangan saya atau kedustaan dari lisan saya. Nah teman-teman, di channel saya antum sudah tahu lah, saya banyak membahas masalah dunia perwalian. Tentu yang kita bongkar di sini adalah dongeng-dongeng dusta teman-teman, atau karomah-karomah dusta, atau klaim-klaim bahwa dia adalah seorang wali yang memiliki karomah ini dan itu. Bahkan terkadang antum tahu karomah-karomah yang mereka sebutkan cenderung yaitu lebih merendahkan Rasulullah, kemudian meninggikan derajat orang-orang yang mereka sebut sebagai seorang waliullah. Di channel-channel saya pernah membahas itu, seorang waliullah yang katanya mampu memadamkan api neraka jahanam dengan satu jari kelingkingnya saja. Kemudian ada seorang waliullah katanya ya, ketika berziarah makam Rasulullah bergoyang seperti ini teman-teman. Kemudian ada juga yang dimi'rajkan, katanya seorang waliullah dari Yaman dimi'rajkan dan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam satu hari 70 kali. Kemudian banyak lagi teman-teman, di channel saya sudah membongkar kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan yang mengklaim bahwa dia adalah seorang wali. Dan ketahuilah teman-teman, orang yang menyebarkan ya kedustaan seperti ini, meskipun mungkin orang-orang yang mereka sebut sebagai seorang wali itu belum pernah mengklaim ya diri mereka memiliki karomah-karomah seperti itu, maka orang yang menyebarkan perkataan dusta seperti itu teman-teman, masuklah dia kategori al-kadzdzab, itu orang-orang yang disebut sebagai seorang pendusta. Karena Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i kadziban ayuhadditsa bikulli ma sami'a, cukuplah seorang itu dikatakan seorang pendusta karena selalu menyebarkan apa yang dia dengar, tentu tanpa di cross check atau diperhatikan terlebih dahulu apakah layak orang tersebut disebut sebagai seorang wali. Justru wali-wali versi mereka lebih banyak yaitu merendahkan derajat Rasulullah, kemudian menaikkan derajat wali-wali mereka di atas derajat Rasulullah, para nabi, para rasul, atau sahabat nabi yang dijamin masuk surga. Bahkan di video saya pernah mereaksi satu video yang mengatakan ada seorang waliullah yang jelas-jelas sudah meninggal dunia, akan tetapi karena doa dari muridnya maka wali tersebut dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dan bertemu lagi dengan muridnya. Ini adalah kebohongan dan klaim-klaim dusta yang nyata teman-teman, menaikkan derajat para wali mereka, orang-orang yang mereka sebut sebagai seorang wali, di atas derajatnya para nabi dan para rasul ya, atau para sahabat nabi yang dijamin masuk surga, yang sama sekali tidak pernah mengalami hal tersebut. Contoh, Rasulullah sudah meninggal dunia, pernahkah kita mendapatkan riwayat Rasulullah keluar dari kuburannya kemudian menemui para sahabatnya, menemui istri-istrinya, menemui anaknya? Tidak pernah teman-teman. Akan tetapi di zaman ini orang-orang yang mengaku sebagai seorang wali atau klaim-klaim dari mereka, namun terkadang meninggikan derajat para wali mereka di atas derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah teman-teman, kali ini kita akan lihat satu video klaim atau dongeng kedustaan bahwa mengklaim Fuad Pleret sebagai seorang waliullah atau disebut seorang wali majdzub. Teman-teman, ini sebuah pernyataan yang nyata dari seorang kiai yang bernama Nur Ihyak dari Surabaya. Coba kita lihat teman-teman. Kiai atau Gus Fuad Pleret. Gus Fuad Pleret walaupun tampilannya kayak begitu ya bisa juga seorang wali majdzub juga bisa. Wali majdzub. Ya buktinya jelas kok. Saya bukan membela siapa-siapa. Buktinya jelas bahwa Gus Fuad Pleret itu adalah hamba yang disayangi, dikasihi oleh Allah. Itu habibnya yang disayangi oleh Allah sesungguhnya. Nyata. Tidak hanya angan-angan belaka. Jelas teman-teman, antum dengar seorang kiai yang mengklaim bahwa Gus Fuad Pleret ini juga bisa jadi seorang waliullah meskipun tampilannya atau kelakuannya seperti itu, bahkan dikatakan wali majdzub. Teman-teman, saya ingin bertanya di sini, standar orang-orang ini menyebut seorang sebagai seorang wali atau mengklaim sebagai wali majdzub dan semisalnya apa sih teman-teman? Ya, keilmuannya kah?
atau karomah kah, atau yang semisalnya. Sampai-sampai di sini nyata di video ini disebut ya Gus Fuad Pleret ini sebagai seorang waliullah. Saya yakin antum yang berakal tentu akan tertawa dan bisa juga merasa aneh. Kok bisa orang seperti Gus Fuad Pleret ini disebut sebagai seorang waliullah? Meskipun mungkin secara pribadi Fuad Pleret ini belum pernah mengklaim dirinya sebagai seorang waliullah. Akan tetapi teman-teman, perkataan dari seorang kiai tersebut ini berbahaya teman-teman. Karena antum tahu budaya kita di negeri ini, satu orang mengatakan begini bisa jadi dibenarkan. Kemudian berlanjut cerita ini dan lama-lama ya Fuad Pleret ini bisa jadi dikultuskan dan benar-benar dianggap sebagai seorang waliullah. Maka perlu kita rasanya untuk mengcounter ya, menahan ya, agar tidak tersebar hal-hal seperti ini teman-teman. Dan antum tahu teman-teman, video yang lain dari Gus Fuad Pleret ini ketika haulnya Abah Gurus kumpul, di situ jelas lapas yang dia sebutkan adalah Madad ya Syekh Zaini, yang antum tahu artinya mohon pertolonganmu wahai Syekh Zaini atau Abah Gurus kumpul. Antum bayangkan teman-teman, ini adalah lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan, mohon atau berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sedangkan berdoa itu adalah ibadah, maka ibadah harus diperuntukkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita sering baca surah Al-Fatihah pada ayat keempat, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang maknanya hanya kepadamu lah ya Allah tempat kami menyembah dan hanya kepadamu lah tempat kami mohon pertolongan. Lalu kenapa ya Fuad Pleret ini menyebutkan lafaz Madad ya Syekh Zaini, mohon pertolonganmu wahai Syekh Zaini? Apakah maksudnya bertawasul? Ya, tawasul sudah kita jelaskan di banyak video saya teman-teman. Tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia tidak diperbolehkan. Kalau ini diperbolehkan teman-teman, tentu para sahabat Nabi sudah mendahului kita. Antum tahu di zaman ya Umar bin Khattab pernah terjadi musim paceklik di masa pemerintahan beliau, yaitu musim kekeringan. Sudah berbulan-bulan tidak terjadi musim penghujan. Maka pertanyaannya, apakah Umar bin Khattab mendatangi kuburan Rasulullah untuk bertawasul agar Allah Azza wa Jalla turunkan hujan? Tidak teman-teman. Akan tetapi Umar bin Khattab yaitu mendatangi paman Rasulullah yang bernama Al-Abbas. Kemudian Umar bin Khattab berkata, dahulu kami semasa Rasulullah masih hidup, kami mendatangi Rasulullah ketika kami memiliki hajat agar Rasulullah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Saat ini Rasulullah telah meninggal dunia, maka aku mendatangimu wahai Al-Abbas. Maka mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah turunkan hujan. Nah, ini jelas teman-teman kisah para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga tidak mendatangi kuburan Rasulullah untuk bertawasul ketika Rasulullah sudah meninggal dunia. Akan tetapi para sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab mendatangi orang yang masih hidup, yang masih bisa melakukan sesuatu teman-teman. Lalu Fuad Pleret ini dengan jelas antum lihat di videonya, Madad ya Syekh Zaini, mohon pertolonganmu wahai Syekh Zaini. Sedangkan memohon pertolongan artinya meminta atau berdoa. Dan berdoa adalah sebuah ibadah yang agung yang harus ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu ada seorang kiai teman-teman yang mengklaim bahwa Fuad Pleret adalah seorang waliullah. Dari mana ini teman-teman standarnya? Kok bisa seperti Fuad Pleret ini disebut sebagai seorang waliullah? Sekali lagi teman-teman, saya ingin katakan di sini mungkin Fuad Pleret tidak pernah mengklaim dirinya sebagai seorang waliullah, apalagi menyebut dirinya wali majdzub atau semisalnya. Akan tetapi meskipun bukan klaim dari Fuad Pleret sendiri, namun ada klaim dari seorang kiai ini yang tentunya ini bisa berbahaya bagi orang lain, yang orang lain tersebut biasanya hulu atau mudah mempercayai teman-teman. Dan antum tahu di negeri kita ini satu berkata seperti ini bisa jadi diikuti oleh orang yang lebih banyak lagi, dan lama-lama ini menjadi pembenaran bahwa Fuad Pleret ini adalah seorang waliullah. Lama-lama beliau dikultuskan teman-teman.
Dan ini perlu kita counter teman-teman, perlu kita jelaskan kepada teman-teman kita ya, teman-teman kita agar mau berpikir bahwa seorang waliullah itu standarnya seperti apa. Sedangkan Allah Azza wa Jalla meletakkan standar seorang waliullah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tentunya kategori beriman dan bertakwa adalah menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, kemudian menjauhi larangannya, kemudian berpijak dengan hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan mohon maaf, kita sering melihat ya, Gus Fuad Pleret ini sangat-sangat banyak kekeliruannya teman-teman. Bahkan masalah isbal pun beliau tidak faham. Celananya teman-teman sampai menyentuh lantai. Masa seorang waliullah ya diklaim sebagai wali majdzub tidak mengetahui dalil bahwa larangan isbal? Rasulullah bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Setiap kain yang berada di bawah mata kaki maka tempatnya neraka. Ini ancaman dari Rasulullah SAW ya. Kemudian hadis yang lain Rasulullah mengatakan 3 orang yang kelak di akhirat tidak akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, tidak dipandang dan tidak diterima tebusan darinya. Salah satunya adalah al-musbilu, orang-orang yang melakukan isbal, yaitu kain atau celananya ya, sarungnya berada di bawah mata kaki karena itu bagian dari kesombongan teman-teman. Lalu ini sangat aneh teman-teman, ada klaim bahwa Fuad Pleret adalah seorang waliullah, wali majdzub. Maka ini teman-teman harus kita counter segera teman-teman, agar menjadi pencerahan bagi kita semua teman-teman, bahwa standar seorang waliullah itu bukan seperti itu teman-teman. Seorang waliullah dekat dengan ya kebaikan, ya dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan semua perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi segala larangan Allah Azza wa Jalla, dan sangat berhati-hati ketika melakukan sebuah perbuatan, hatta itu perbuatan yang ya makruh ya, apalagi mendekati makruh tahrim atau makruh yang sangat dekat dengan keharaman, misalkan merokok. Dan kita lihat, mohon maaf, di sini bukan kita berbicara masalah pribadi Gus Fuad Pleret, akan tetapi harus kita ungkap teman-teman agar kita bisa mematahkan klaim-klaim bahwa Fuad Pleret ini adalah seorang waliullah, agar tidak terus bertebaran teman-teman klaim-klaim dusta seperti ini. Nah, itu yang aneh teman-teman, di zaman ini begitu mudahnya orang-orang saling mengklaim ini waliullah, ini wali majdzub, ini wali kutub dan semisalnya. Sedangkan dengan nyata jejak digital mereka bisa kita lihat di YouTube teman-teman, atau di media-media lainnya ya, penyimpangannya, kekeliruannya. Bagaimana mungkin disebut sebagai seorang waliullah? Amalan-amalan yang terlihat ya standar atau ringan pun belum mampu dijalankan. Misalkan seperti rokok, yang jelas-jelas jumhur para ulama mengatakan ini haram, tapi mereka yang disebut sebagai seorang waliullah melakukannya. Kemudian masalah isbal teman-teman ya, masalah isbal sangat lucu teman-teman. Syariat-syariat yang terlihat ringan pun belum mampu mereka lakukan, lalu disebut sebagai seorang waliullah. Wal-iyadzubillah teman-teman. Maka perlu kita belajar teman-teman, semakin kita menggali Al-Quran dan Sunnah, belajar kepada ustadz-ustadz yang kompeten, yang memang dasarnya ya hujahnya adalah Al-Quran dan Sunnah ketika berdakwah, maka kita akan bisa membedakan teman-teman siapa yang berada di atas hak dan siapa yang berada di atas kebatilan teman-teman. Apalagi berkaitan masalah klaim-klaim dusta ya, menamakan ini seorang wali, ini wali wali kutub atau wali majdzub segala macam. Dengan cara kita belajar teman-teman, terus belajar mempelajari ilmu agama yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan insya Allah bisa membedakan ya, mana seorang waliullah yang benar dan mana yang hanya berupa klaim-klaim dusta teman-teman. Nah, semoga teman-teman video ini menjadi tambahan referensi bagi kita, dan senantiasa kita berhati-hati ketika memberikan label-label atau klaim-klaim terhadap seorang waliullah. Ingat perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di kitabnya yang terkenal Al-Um, jika kalian melihat seorang bisa berjalan di atas air atau bahkan terbang di atas udara, maka jangan kalian percaya dia sebagai seorang waliullah sebelum kalian mencocokkan amalannya sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Para jin juga bisa melakukan itu, syaitan juga bisa melakukan itu teman-teman. Apalagi hanya berjalan di atas air, apalagi hanya terbang di atas udara. Syaitan bisa melakukan itu semua teman-teman. Jadi kita bisa patahkan klaim-klaim tersebut teman-teman, kalau kita mempelajari ilmu agama yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena dalil Al-Quran dan Sunnah, kemudian hadis-hadis yang sahih tidak akan bisa dilawan dengan sebuah kedustaan. Pasti ada jawaban untuk membantah itu semua teman-teman. Barakallahu fikum, semoga video ini bermanfaat. InsyaAllah kita bertemu lagi di video yang jauh lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.